Assalamualaikum. Oke, anak-anak semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta coba semuanya berdiri. Bapak ingin 30 menit ke depan kita terasa nyaman, bersih dan juga rapih. Ayo, 1 menit dari sekarang. Bapak minta semuanya berdiri, rapihkan, siapkan alat tulis berupa buku dan pulpennya. Baik, silahkan. Coba semuanya jangan ada yang menulis. Semuanya tidak ada yang menulis, tidak ada yang pegang HP. Kita fokus 30 menit ke depan kita belajar. Baik, sebelum Bapak absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang nggak masuk? Intan, kemana Intan? Izin, terus? Firda, siapa lagi? Izin, oh iya, ini surat izinnya ada ya. Terus siapa lagi? Terus? Nisa. Oh ya, banyak kali ya yang nggak masuk. Baik, anak-anak semuanya, tadi Bapak lihat banyak yang nggak masuk. Mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa masuk pelajaran Bapak. Oke. Sebelum pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang sistem saraf. Nah, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur aktivitas tubuh manusia secara cepat melalui impuls saraf. Sebelum Bapak, tapi selain sistem saraf itu, ada sistem yang mengatur aktivitas tubuh manusia secara lambat, tetapi efeknya lebih lama. Ada yang tahu sistem apa itu namanya? Boleh acungkan tangannya. Sistem apa namanya? Nah, betul. Terima kasih. Yaitu namanya sistem endokrin. Nah, anak-anak semuanya, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta kembali semuanya berdiri. Semuanya berdiri, coba. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kita yang mudah-mudah saja. Tepuk semangat semuanya. Tahu tepuk semangat? Bapak coba contohin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah cukup gitu aja. Oke, boleh dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Bapak lihat itu yang belakang ada yang tidak ikutin. Boleh 1 kali lagi? Biar ya. Boleh semuanya berdiri lagi karena 1 orang ada yang nggak ikutin. Mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, anak-anak semuanya, pernah gak kalian merasa jantungnya berdebar sangat kencang padahal tidak sedang gugup? Ada yang pernah merasakan? Bapak rasa semuanya pasti pernah merasakan. Ada yang pernah merasa takut tiba-tiba tapi tidak sedang dalam bahaya? Tiba-tiba merasa gugup, takut. Ada yang pernah? Dan Bapak rasa ini juga semuanya pernah merasakan. Lalu siapa yang pernah merasa lapar banget? Semuanya pasti pernah merasakan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menarik. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal kita tidak sedang berlari, tapi jantung kita bisa berdebar sangat kencang. Padahal kita tidak sedang gugup, tetapi
Padahal kita tidak sedang dalam bahaya, tapi kita bisa merasa takut. Kenapa ini bisa terjadi? Saat kita makan, saat kita takut, hormon adrenalin kita meningkat. Saat kita makan, hormon insulin kita bekerja. Saat kita tumbuh, hormon pertumbuhan berperan. Nah, ini semua berkat daripada hormon. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari sistem yang mengatur itu semua, yaitu sistem endokrin. Nah, seperti itu. Boleh anak-anak lihat semuanya yang Bapak udah bikin. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah yang pertama pengertian daripada sistem endokrin. Yang kedua, kelenjar dalam endokrin. Yang ketiga, fungsi hormon. Dan yang keempat, gangguan pada sistem endokrin. Nah, anak-anak semuanya, coba kalian semuanya perhatikan gambar di atas ini. Ini adalah kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh kita sendiri khususnya. Nah, ini oke, Bapak ulang kembali ya. Semuanya perhatikan, ini adalah gambar kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh kita sendiri. Yang pertama ada yang di bagian kepala, di bagian leher, dan ada di sekitaran perut. Nah, kelenjar ini semuanya saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mengatur aktivitas tubuh manusia. Kelenjar buntu. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang tidak memiliki saluran. Nah, satu yang harus kalian perhatikan bahwa kelenjar ini tidak berbeda dengan kelenjar biasanya. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran. Jadi hormon yang dihasilkan langsung masuk ke darah. Menurut kalian nih, kalau sekiranya hormon langsung masuk ke darah, efeknya lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat lah. Lebih lambat, sehingga efeknya juga lebih lama, seperti itu ya. Bekerja sama dengan sistem saraf untuk menjaga homeostasis, keseimbangan tubuh. Nah, lalu kemudian setelah kalian mempelajari atau memperhatikan gambar ini, setelah kalian mempelajari atau melihat gambar ini, apa yang terjadi jika hormon dalam tubuh kita terganggu? Apa yang terjadi? Akan menyebabkan penyakit. Apakah tubuh kita akan terasa tetap normal jika hormon kita terganggu? Tidak. Apakah aktivitas tubuh kita akan berjalan dengan baik? Justru tidak. Jika aktivitas hormon terganggu, kelenjar kita terganggu, maka aktivitas dan keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Seperti itu. Itu yang belakang boleh untuk memperhatikan terlebih dahulu. Jangan nulis ya. Terima kasih. Lalu kemudian untuk menjawab permasalahan bagaimana sistem endokrin ini bekerja, jika hormon kita terganggu, kita akan permasalahan yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana sistem endokrin ini bekerja dan apa yang terjadi jika sistem endokrin ini terganggu. Dengan menjawab permasalahan tersebut, Bapak akan mencoba untuk kalian mencari informasi terlebih dahulu dengan menjawab LKPD yang sudah Bapak buat. Boleh dibagi 1, 2, 3 kelompok. 2, 3 lah. 3 kelompok. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 kelompok. Ini kelompok 3. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang sudah Bapak buat.
Belum, kelompok 2. Gambarnya tadi di atas. Sudah kelompok 1 dan 2? Sudah. Boleh dikumpulkan. Mana tadi kelompok 1? Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak mulai kembali, bagi yang tadi kedapatan masih nulis di pelajaran hari ini, minta kerjasamanya untuk tidak nulis dulu ya. Baik, Bapak lanjut kembali. Nah, setelah kalian tadi mencari informasi mungkin di internet atau di Google yang sudah Bapak berikan, LKPD yang sudah Bapak berikan, sambil kita juga Bapak menjelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke kelenjar endoktrin. Yang pertama ada hipofisis, sang master. Nah, Bapak bertanya terlebih dahulu, kenapa kelenjar ini disebut master? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan. Kenapa kelenjar ini disebut sang master? Karena boleh Bapak lengkapi seperti yang sudah ditulis di sini. Kelenjar ini mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Jadi kelenjar ini mengatur kelenjar-kelenjar yang lainnya yang nanti Bapak akan jelaskan. Ini kan masih di kelenjar yang pertama, disebut juga master of glands, di mana terletak di dasar otak
Yang pertama yaitu hormon pertumbuhan mengatur tinggi badan, yang kedua TSH merangsang kelenjar tiroid, dan ACTH merangsang kelenjar adrenal. Nah, kita lanjut ke kelenjar yang selanjutnya, yaitu ada tiroid dan adrenal. Yang pertama ada tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi mengatur kecepatan metabolisme sel tubuh. Yang kedua, nah Bapak mungkin tidak dibikin ya. Yang kedua ada pankreas sebetulnya. Pankreas ini menghasilkan hormon, ada yang tahu mungkin pankreas ini menghasilkan hormon apa? Hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Nah, pertanyaannya, jika hormon insulin ini tidak bekerja dengan baik, penyakit apa yang didapat? Diabetes. Lalu yang selanjutnya ini, kelenjar adrenal. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon adrenalin, memicu respon fight or flight saat kondisi darurat atau stres. Mungkin tadi yang Bapak jelaskan di awal bahwa ketika kalian dalam kondisi darurat atau stres, nah hormon ini yang berperan. Hormon adrenalin meningkat, makanya sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan jantung kalian berdetak sangat kencang, terus nafas juga terasa sangat cepat. Nah, itulah karena dalam kondisi darurat atau stres. Yang selanjutnya ada paratiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah untuk kesehatan tulang dan saraf. Yang selanjutnya di sini boleh anak-anak lihat ya, di sini ada matriks hormon utama. Yang pertama ada hormon insulin oleh kelenjar pankreas, fungsi utamanya menurunkan kadar gula darah. Yang kedua hormon glukagon, kelenjarnya dari pankreas, meningkatkan kadar gula darah juga. Kalau yang tadi menurunkan, mohon maaf. Hormon yang ketiga ada hormon tiroksin, kelenjarnya tiroid, fungsi utamanya regulasi laju metabolisme. Yang terakhir adrenalin, kelenjarnya adrenal, meningkatkan detak jantung dan energi seperti yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Nah, ini adalah mekanisme gula darah ya. Yang selanjutnya ada urgensi kesehatan. Gangguan pada sekresi atau respon insulin menyebabkan penumpukan gula dalam darah. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya peran satu hormon bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, ketika satu hormon mengalami gangguan atau tidak bekerja dengan baik, maka inilah yang disebabkan. Salah satunya yaitu diabetes. 10 dari 6% prevalensi diabetes di Indonesia. Cukup tinggi ya. Lalu yang selanjutnya ada manifestasi gangguan. Apa sih manifestasi gangguan? Seperti tadi, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah akan mempelajari daripada gangguan-gangguan pada sistem endokrin. Dampak daripada ketidakseimbangan aktivitas tubuh. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan perubahan fisik yang drastis seperti gondok, penyakit gondok, pembekakan tiroid akibat kekurangan iodium. Yang kedua ada gigantisme, GH berlebih saat masa pertumbuhan. Dan yang terakhir ada dwarfisme, GH kurang saat masa pertumbuhan. Itulah contoh-contoh daripada dampak ketidakseimbangan gangguan pada sistem endokrin. Nah, sebagai kesimpulan, sistem endokrin merupakan sistem penting dalam tubuh manusia yang berfungsi mengatur berbagai proses kehidupan melalui hormon seperti pertumbuhan, metabolisme, keseimbangan gula darah, reproduksi, dan respon tubuh terhadap stres. Kelenjar endokrin seperti hipofisis, tiroid, pankreas, adrenal, dan paratiroid bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga homeostasis tubuh. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes tadi yang sudah Bapak jelaskan, gigantisme maupun dwarfisme.
Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem endoktrin sangat penting agar kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan dapat mengenali gejala gangguan hormon sejak dini. Sebagai evaluasi, Bapak minta satu orang untuk ke depan menjawab pertanyaan dari Bapak. Boleh? Siapa yang bisa? Menjawab apa itu fungsi hormon? Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan? Harus ada. Siapa? Oke, boleh, Mida. Ya, ya di situ aja. Fungsi hormon itu mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas di dalam tubuh. Ya. Terus seperti pertumbuhan, Iya, betul. metabolisme, Tuh. reproduksi, keseimbangan gula darah dan kerja organ. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mida. Oke, terima kasih. Bapak ada satu ini hadiah tadi yang sudah menjawab, cukup satu saja ya. Hadiahnya ini. Ini dia. Ya. Dan ini ada hadiah untuk semuanya. Ini oleh-oleh dari Jogja asli. Nah, boleh nih. Pengen nyemping. Pak ya, pengen nyemping, Pak. Pengen dua, Pak. Ini kebagian satu-satu ya. Hah? Oh ini. Milih. Gak sih nanti, sabar. Habis. Cukup ya, satu-satu ya semuanya ya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak semuanya, mungkin hanya itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Tugas untuk kalian semuanya, catat untuk minggu depan ya. Cari artikel yang berkaitan dengan gangguan pada sistem endoktrin pada manusia. Oke, dapat dipahami? Oke, sistem nanti ini dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.